Bisa cerita dari awal Iya. penelitiannya? Green River Rina itu arti katanya itu dari kata Green River Indonesia. Oke. Ya. Jadi kita tujuan awalnya itu pengen membuat suatu perusahaan yang bisa berguna untuk karyawan dan masyarakat sekitarnya. Itu tujuan awal dari dibentuknya Green River Rina. Pada tahun 2013 kita berdiri, kemudian kita jualan itu masih lokal waktu itu di Jakarta dan Surabaya. Kemudian tahun 2015 awal kita mulai melakukan orientasinya adalah ekspor. Dengan kita ikut pameran-pameran yang berorientasi ekspor. Waktu itu kita ikut pameran Jakarta dan kemudian kita mendapatkan customer pertama kali itu di Jepang sama Australia dan di Yunani. Tiga. Ini menarik. Jepang itu biasanya menerapkan standar yang tinggi. Iya. Dan dia nggak main-main gitu, artinya bisa di reject begitu nyampe. Iya. Apa yang dilakukan pada saat itu oleh manajemen untuk bisa nembus ke sana? Awalnya kita harus tahu dulu mereka permintaannya apa. Jadi kita benar-benar melakukan interview dengan customer, itu requirement-nya apa aja, yang harus dipenuhi apa aja, dan yang tidak boleh itu apa aja. Nah itu kita menjaga hal tersebut supaya bisa kita penuhi, terutama untuk hal-hal yang tidak boleh. Ya. Jadi hal-hal yang tidak boleh itu harus kita jaga benar supaya itu tidak kejadian. Syaratnya itu sih. Sehingga kita belajar juga dari customer, mereka bertanya seperti apa. Dan mereka waktu itu ada yang utama adalah mengenai ukuran, karena kan di sana itu semuanya harus serba fix supaya bisa masuk ke dalam apartemen mereka atau rumah mereka. Nah itu yang kita jaga banget, ukuran, terus kemudian kualitas juga. Nah, artinya control quality itu menjadi salah satu yang ditekankan ya, dari pembahanan sampai ke pengiriman. Nah, ketika Anda berhubungan dengan LBAC itu kapan sih sebetulnya, Pak? LBAC itu mulai tahun periode sekarang ini ya, tahun 2019. Artinya 4 tahun setelah ekspor berhubungan dengan LBAC. Iya. Apa keuntungannya itu? Karena udah Endro kan sudah melakukan ekspor, bisa menembus pasar Jepang lagi. Apa keuntungannya? Kelebihan mengikuti LBAC itu adalah yang pertama itu kita jadi tahu mengenai bagaimana untuk penetrasi pasar selanjutnya. Mereka mengajarkan gimana kita supaya mempunyai identitas yang harus kita jaga supaya produk kita itu punya sesuatu ciri khas. Tidak semuanya kita tawarkan ke customer, tapi kita punya ciri khas yang membuat kita itu mempunyai bargaining power yang lebih tinggi untuk bersaing ke depan. Apa itu bisa diceritakan? Salah satu aja ciri khasnya. Misalnya Riverina itu kalau ciri khas yang mereka tangkap adalah Riverina itu garden, tapi lebih ke light furniture. Jadi kayunya itu tidak tebal-tebal, tidak besar, tapi bisa membuat sesuatu yang different, yang beda dengan yang lainnya. Itu ciri khas dari Riverina. Makanya kan produk kita semuanya tidak menggunakan kayu yang besar-besar. Tapi kalau dari sisi kekuatan, jati itu kan sangat berpengaruh ya Pak ya? Kalau dia tebal, tipisnya kan berpengaruh gitu. Apakah bisa dijamin gitu? Apalagi itu pasar Eropa yang menuntut safety yang tinggi ya? Jadi gini Pak, kita itu semua produknya, hampir semua produk itu udah kita tes di laboratorium untuk INTEST. INTEST itu European Norm Test, dan itu juga yang kita tes itu macam-macam, sampai dari durability, terus konstruksi juga, keamanan juga. Jadi mengenai keamanan seperti itu tidak jadi masalah ya. Dan belum tentu kayu yang tebal itu mempunyai konstruksi yang bagus. Itu salah. Justru kalau misalnya kayunya tebal, konstruksinya nggak kuat, itu justru akan sangat lemah dan rentan untuk rusak, karena dia beban dari furniture-nya sendiri sudah berat. Jadi
konstruksi itu tidak berbanding lurus dengan ketebalan besaran oke. kayu. Nah, bisa ceritakan faktor pertama di Mongo nih, Pak. Ya, Terus kemudian kapan faktor kedua dan showroom itu lahir? 2020 ya. 2020. Ya. Itu dengan showroom. Ya. Itu awalnya kita bangun satu roof aja, terus ya bertambah sih. Oke. Pertama kali bangun kita itu di pekarangan rumah waktu itu. Pekarangan rumah kita cukup kecil, sekitar 140 meter persegi dengan pekarangan yang kecil juga. Dan kita garasi mobil itu kita jadikan sebagai showroom. 2013. Showroom, hanya ada beberapa set meja sama lounger, dan kita dengan percaya diri mengundang customer dari Yunani dan dari Australia untuk datang ke showroom kita yang sangat kecil tersebut waktu itu. Tapi alhamdulillah berhasil malah. Mereka order. Ya. Bahkan salah satu produknya itu sampai sekarang Masih di ada pasar Eropa. Gitu ya? seperti ini. Itu adalah orderan mereka pertama kali sampai sekarang. Australia. Kalau bertahan, apa yang membuat dia bertahan? Dia unik dan salah satu kelebihannya Riverina lagi adalah selain produk kita semuanya itu yang pertama light furniture, tapi sudah dites di laboratorium sehingga memenuhi standar di Eropa, baik secara durability maupun konstruksi maupun keamanan. Yang ketiga itu adalah kita unik barangnya. Unik artinya beberapa barang itu kita desain sendiri, yang orang lain tidak punya. Banyak sekali kita barang-barang yang kita display itu sesuatu yang unik yang perusahaan lain atau kompetitor lain itu belum kepikiran ke sana. Kita salah satu yang menginisiasi produk tersebut. Kemudian setelah 2-3 tahun baru itu akan nyebar. Semuanya pada niru produk kita. Nah, makanya kita waktu itu perkembangannya cukup pesat. Dari mulai awalnya cuma 3 negara, sekarang kita bisa ekspor sampai ke lebih dari 25 negara seperti yang di belakang ini. Itu ada apa namanya jalurnya ya. Ekspor kita kelihatan. Iya, bisa. Itu adalah jalur ekspor kita. Kurang lebih cakup 25 negara. Sampai ke Peru ya? Iya. Ngerikan juga ini, hebat. Nah, terus kemudian dari pekarangan rumah itu kita selalu berusaha menjaga kualitas, menjaga ekspektasi dari customer bisa terpenuhi. Kemudian kita juga membuat produk-produk baru, desain-desain baru, sampai akhirnya kita mempunyai bisa pindah ke tempat yang lebih besar di daerah Lemeling. Nah, kemudian karena perkembangan yang ada 15 ya. Nah, perkembangan yang ada itu akhirnya kita bisa berkembang lagi, mempunyai 2 pabrik di Jirikwangi. Nah, 2 pabrik yang berbeda lokasi. Agak sulit nih untuk kontrolnya. Iya kan? Itu gimana manajemennya untuk bisa mengontrol tentang quality kan? Itu loh. Gimana? Bisa dijelasin? Jadi memang untuk 2 tempat itu kan kontrolnya memang agak sedikit sulit ya. Tapi kadang-kadang itu juga dibutuhkan saat kita itu mau supaya ada persaingan juga di dalam. Kita pengen lihat mana sih yang lebih baik antara pabrik 1 dan pabrik 2. Kalau seandainya ada kelebihan di pabrik 1, nanti kita akan mengaplikasikan itu di pabrik 2. Ada kelemahan, kita bisa menghilangkan, saling mengisi ya di antara 2 pabrik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kan background dari saya dan istri itu dari dulu kita mantan auditor. Auditor ada di Deloitte, EY sama PricewaterhouseCoopers, di mana itu adalah the big five yang ada kan. Nah, sehingga kita juga punya pengalaman untuk melakukan manajemen yang baik seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Itu yang kita aplikasikan supaya kita bisa tetap menjaga dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang paling repot adalah memperkirakan tren untuk produksi ya kan. Ini kan kita desainnya, trennya itu gimana caranya? Karena ini kan beragam nih Pak, dari yang
indoor sampai outdoor. Ya. Bagaimana Anda mempersiapkan produk-produk sesuai dengan tren pasar? Biasanya gini Pak, kalau saya itu lebih sering mengotak-atik di produksi, konstruksi, sama desain. Tapi yang tren itu biasanya dari istri saya, dia lebih punya intuisi. Ini trennya nanti kedepannya kayak seperti ini deh. Nah dari diskusi tersebut kemudian kita bikin sesuatu yang nantinya mungkin akan bisa untuk memenuhi tren yang ada. Nah istri saya kan juga sering juga mungkin dari customer, diskusi dengan customer itu juga mereka juga memberikan masukan-masukan secara tidak langsung tadi. Nah di situ kita bisa mengira-ngira, oh berarti trennya seperti ini. Jadi menentukan tren itu selain dari internet, dari majalah, itu juga dari customer. Semua masukan-masukan customer itu sebenarnya adalah kisi-kisi untuk tren ke depan. Karena customer itu yang lebih mengetahui tren di sana. Ibaratnya mereka itu adalah di sisi tren ya. Customer itu merupakan ujung tombaknya, intelijennya. Itu kita memanfaatkan seperti itu. Di mana tidak semua kompetitor kita itu bisa melihat ke sana bahwa customer itu sebenarnya intelijen. Itu menarik sekali. Semua sebagai intelijen itu menarik. Tapi persoalannya adalah berapa persen dari prediksi itu yang kemudian bisa sampai diproduksi dan dijual? Berapa persen? Ada 80? 90? Sampai ke produksi? Banyak sih, ini item-item kita di sini juga dari mulai prediksi sampai ke dia bisa dijual itu berapa persen? Artinya dari total semua ya 100% berapa persen yang bisa? Bisa sekitar 70-80%. Misalnya contohnya ada customer yang tadi ya datang, kan dia minta tadinya awalnya melihat meja, desainnya kita, dibilang coba intrusi yang desainnya mirip. Terus ya kerja bareng dengan drafter. Tapi kok jadi ya. Tapi kalau dari tadi dia nggak mempermasalahkan masalah konstruksi, dia lebih mempermasalahkan masalah ergonomicsnya, gitu. Artinya konstruksi sudah cukup dikuasai. Konstruksi itu menjadi tanggung jawabnya kita. Jadi customer itu tidak perlu tahu mengenai konstruksi, tapi mereka ibaratnya itu adalah customer itu tidak perlu tahu bumbunya seperti apa. Yang penting mereka merasakan rasanya seperti apa. Nah itu pun kita juga seperti itu. Kita memberikan keyakinan bahwa produk kita itu pasti konstruksinya akan bagus. Makanya semuanya itu kita menggunakan pihak ketiga untuk melakukan tes tadi European Norm Test atau EN Test untuk konstruksi, durability, sama keamanan. Jadi semua produk kita itu boleh dibilang lebih aman, lebih kuat, dan lebih durable ya. Lebih tahan lama. Yang terakhir, antara showroom dan pajak itu kan jadi masalah ya di showroom dengan pajak. Itu kan jadi masalah dulu ketika ada showroom dan sebelum ada pajak masuk, ya kan? Kantor pajak itu kan KPP masuk. Sekarang KPP Jepara muncul, showroom pun dipajakin gitu. Itu sempat ngalamin nggak? Kalau showroom sih karena kan kita kan nyatu ya, sebenarnya bukan kayak showroom ya, mungkin kan kayak sebenarnya ruangan pabrik, tapi ya kita sulap seperti jadi bukan kayak di pinggir jalan gitu orang datang Kalingga gitu ya, Kalingga kan sendiri gitu. Nggak seperti itu sih, jadi kita lebih ke sebenarnya itu pabrik, tapi kita sulap sedikit, ruangannya kita ambil kayak display produk kita. Pak Lim itu ya, Dian Mebel ya kan itu. Jadi kita tidak seperti yang mereka punya showroom di pinggir jalan itu enggak, tapi lebih ke showroom itu menyatu dengan pabrik. Jadi pabrik kemudian produksinya apa, contoh-contohnya itu kita taruh di satu ruangan khusus. Jadi supaya mungkin boleh dibilang kayak kamar aja ya, kayak gini aja, jadi terbuka ruangannya. Terus di sampingnya adalah ruang produksi, area packing. Sehingga sebenarnya bukan showroom sendiri itu bukan. Nggak berdiri sendiri kayak di Bokijo itu ya, daerah Tapi satu hal mengenai pajak ya, kita pasti akan selalu berusaha untuk mematuhi semua peraturan perpajakan. Semua pajak, semua
yang harus di-storekan atau itu pasti akan kita bayar. Udah, oke. Pak, tahun 2002 ngalami 2022 iya. Ngalami 2021 naik 22 yang cukup signifikan. 2020 ya sebenarnya awal Covid itu naik signifikan dan pas perang kemarin sih malah yang Iya. agak Agak begitu ya? agak ngedrop tapi ya tetap jalan. Kita kan Tetap produknya itu kan yang pertama garden, di mana itu berjalan lurus dengan COVID waktu itu kan, di mana COVID itu mengatakan bahwa kalau seandainya berjemur kena sinar matahari lebih baik. Nah, untuk supaya mereka bisa berjemur dengan nyaman, mereka bisa kena sinar matahari dengan nyaman, itu mereka butuh garden furniture. Nah, sehingga kita itu justru mensupport kesehatan untuk melawan COVID waktu itu. Iya. Nah, sehingga customer itu banyak yang pengen beli produk kita. Loungers itu banyak banget yang ngelaku. Gitu. Jadi mungkin kan di pinggir kolam renang gitu kolam yang ya di halaman apa kayak gitu kan. Banyak sekali. Yang kedua adalah waktu itu ada resesi dunia saat COVID. Resesi dunia dan kita pun produknya bukannya high end produk, sehingga masih affordable. Sehingga customer itu masih bisa mendapatkan produk kita walaupun dengan kondisi perekonomian yang ada saat ini. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah ada WFH. WFH itu dan semua ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat umum itu ditutup. Sehingga warga atau mungkin masyarakat dunia itu dipaksa untuk lebih banyak tinggal di rumah. Ada kebutuhan baru, yaitu renovasi rumah. Mereka pengen sesuatu yang berbeda. Sehingga itu tiga hal itu yang meningkatkan pendapatan kita waktu itu, jualan kita. Thank you. Ya. Terima kasih. Terima kasih.